gaya terhadap benda. Nah, benda yang sebelumnya diam akan dapat bergerak ketika kita berikan gaya. Oke, di sini Bapak ada PPT mengenai peristiwa tersebut. Skip lagi. Oke, di sini ada gaya seperti materi yang pernah kita pelajari minggu lalu. Kita pernah membahas tentang gaya. Ada yang tahu tidak apa itu gaya? Tidak tahu, Pak. Apa itu? Gaya adalah dorongan atau tarikan yang dapat disebabkan pada suatu benda yang dapat bergerak. Ya, benar. Tepuk tangan dong untuk Devi. Ya, benar Devi. Jadi gaya itu adalah dorongan atau tarikan yang dapat mengubah arah, bentuk, dan kecepatan suatu benda. Gaya dapat membuat benda yang diam menjadi bergerak atau benda yang bergerak menjadi berhenti. Contohnya seperti mendorong meja, mendorong meja, atau aktivitas sehari-hari kita pasti menggunakan gaya. Contohnya seperti apa? Membuka pintu, berjalan, berlari, tersenyum, itu termasuk dengan pengaruh gaya. Oke, selanjutnya ada macam-macam gaya. Nah, yang utama itu ada gaya otot. Gaya otot, gaya yang dihasilkan oleh otot manusia atau otot hewan, seperti mendorong meja atau menarik tali. Seperti bapak ini sedang menggunakan gaya otot. Ya, seperti bapak berjalan, mengangkat tangan, itu termasuk gaya otot. Selanjutnya yaitu ada gaya gravitasi. Gaya gravitasi adalah gaya tarik bumi yang membuat benda jatuh ke bawah. Seperti kita menempel buku ini, ketika bapak menempelkan ini, maka buku tersebut akan jatuh ke bawah. Selanjutnya yaitu ada gaya gesek. Gaya gesek adalah gaya yang terjadi ketika dua permukaan benda saling bergesekan. Seperti ketika kita menggosok tangan atau mendorong benda. Nah, gaya gesek ini juga dapat menghasilkan energi panas. Gaya gesek dapat berubah menjadi energi panas, yaitu seperti ini. Kita menggosokkan kedua tangan seperti ini, dan lalu pasti tangan kita akan merasa panas. Ya, itu adalah contoh gaya gesek menjadi energi panas. Selanjutnya yaitu gaya magnet. Ada yang pernah lihat tidak magnet? Nah, ya, gaya magnet itu gaya yang dihasilkan oleh magnet bisa menarik benda-benda yang terbuat dari logam tertentu. Jadi kalau magnet itu kalau kita dekatkan dengan kayu atau seperti ini, dia tidak akan menarik benda tersebut karena benda ini bukan bagian dari logam. Dan logam juga tidak semuanya bisa ditarik oleh magnet. Selanjutnya adalah gaya listrik. Gaya listrik adalah gaya yang dihasilkan oleh aliran listrik seperti gaya pada magnet listrik. Seperti ini lampu seperti ini, apa bagian ini? Kipas, itu termasuk dari gaya listrik. Kemudian ada gaya pegas. Nah, gaya pegas dihasilkan oleh benda yang elastis. Saat ditarik atau ditekan, dia akan berupaya kembali ke bentuknya semula. Seperti ini Bapak menggambarkan. Benda ini, ketapel ini, awal bentuknya semula seperti ini. Kemudian Bapak akan tarik dan Bapak akan lepaskan. Ketapel ini akan berupaya untuk kembali ke bentuknya semula. Nah, selanjutnya yaitu contoh gaya dalam kehidupan sehari-hari.
gaya berkawan. Selanjutnya yaitu ada gaya gravitasi. Contoh gaya gravitasi seperti Bapak ungkapkan tadi, gaya yang terjadi karena tarikan bumi, seperti Bapak menjatuhkan buku ini. Nah, seperti itu. Selanjutnya yaitu gaya gesek ini dapat membuat kereta bergerak lebih lambat jika di permukaan lantai kasar. Dan jika gaya gesek terlalu besar akan lebih sulit untuk mendorong kereta tersebut. Ya, seperti itu. Namanya gaya gas. Cukup. Enggak. Dan selanjutnya yaitu pengaruh gaya pada benda. Di situ ada 4. Yang pertama, gaya menggerakkan benda diam. Contohnya, ketika Bapak menendang bola, yang bola awalnya diam menjadi bergerak. Dan selanjutnya yaitu gaya membuat benda bergerak menjadi diam. Contohnya saat Lady bersepeda, mengenai sepeda, kemudian Lady mengerem secara tiba-tiba. Nah, itu termasuk dalam contoh pengaruh gaya Gerak menjadi diam. gerak menjadi diam. Ya. Selanjutnya yaitu gaya mengubah kecepatan gerak benda. Bagaimana contohnya? Saat kita menendang bola dan ingin mengoper kepada rekan kita, ternyata bola tersebut terhalang oleh batu, maka kecepatan gerak benda tersebut akan berubah. Selanjutnya yaitu mengubah bentuk benda. Gaya juga bisa membuat benda berubah bentuk, seperti memimpikan adonan dengan roll. Seperti ini, Bapak tunjukkan, Bapak membawa ini. Ada yang tahu ini? Ya, benar, plastisin. Nah, plastisin ini awalnya berbentuk bulat. Kemudian Bapak beri gaya tekanan kepada plastisin ini, maka plastisin ini akan berubah bentuknya. Itulah contoh bagaimana gaya dapat mempengaruhi suatu benda. Begitulah pelajaran materi kita pada pagi hari ini. Bagaimana anak-anak? Apakah anak-anak sudah paham tentang apa yang Bapak ajarkan hari ini? Paham. Berhubung anak-anak sudah paham, Bapak akan mengasihkan kalian latihan berupa soal LKPD. Nah, nanti kalian membuat kelompok, 3 kelompok. Kelompok 1, 2, dan 3. Silakan untuk perwakilan kelompok untuk maju untuk mengambil KKPD ini. Nah, bagaimana cara mengisi lembar ini? Anak-anak bisa lihat itu. Ayo menjodohkan macam-macam gaya yang sesuai dengan gambar di bawah ini. Nah, ini kan ada gambar apa ini? Jalan. Kompas. Ini kompas ya anak-anak. Ya, Pak. Nah, kompas itu dipengaruhi oleh gaya apa? Nanti setelah itu kita arahkan ke ini, ke sini. Ya, Pak. Oke, mengerti anak-anak? Mengerti, Pak. Oke, nanti Bapak kasih beberapa waktu untuk menjawab. Bagaimana anak-anak? Apakah tugasnya sudah selesai? Sudah. Kalau sudah, silakan dikumpul. Oke, terima kasih. Nanti Bapak akan nilai. Oke, pelajaran kita telah selesai hari ini dan semoga apa yang Bapak sampaikan dapat anak-anak pahami dan semoga pelajaran hari ini dapat
bermanfaat bagi kehidupan anak-anak sekalian. Baik, Pak. Selanjutnya, apakah kesimpulan ya anak-anak? Apakah anak-anak bisa menyimpulkan apa yang Bapak Baik, Pak. Gaya adalah dorongan atau tarikan yang dapat menyebabkan satu benda bergerak, berubah bentuk, atau berhenti bergerak. ya benar sekali. Tepuk tangan dulu untuk Dedi. Oke, selanjutnya hasil Enggak.